Rumah semi permanen di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah warga sekitar dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Ini sepertinya terbakar adalah rumah semi permanen ya, dan itu ada 2 rumah yang terbakar, dan untuk data sementara itu penghuninya ada 7 kakak. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api dan 40 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kebakaran 4 unit rumah semi permanen terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari salah satu rumah semi permanen dan kemudian menyambar dan meludeskan seluruh isi rumah. Warga yang berada di sekitar lokasi bahu-membahu mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Munculnya api diduga berasal dari salah satu mesin pendingin ruangan yang awalnya mengeluarkan kepulan asap hitam, kemudian meledak dan api menyambar bangunan. Petugas mengalami kesulitan dikarenakan sempitnya lokasi dan ramainya warga yang melihat peristiwa kebakaran tersebut. Ini empat laka, 4 keluarga. Kalau api dari arus pendek, karena belum ada apa-apa ini, dari arus pendek aja, biasa arus pendek. Warga dihimbau lebih waspada dan memperbaharui instalasi listrik yang rentan mengalami arus pendek. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pelaku pembegalan supir truk di Kembangan, Jakarta Barat ditangkap polisi. Ajudan dan supir istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Karena tidak memiliki meja dan kursi, puluhan murid SD negeri di Subang, Jawa Barat terpaksa belajar di lantai. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Arlisa Hari kembali hadir memperbarui informasi Anda di siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, diduga karena rem mobil tidak berfungsi dengan baik, sebuah minibus terjun ke jurang. Ya, dan 4 penumpang terdiri dari wanita hamil dan seorang anak dievakuasi. Evakuasi korban kecelakaan ini dilakukan warga bersama tim rescue di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Korban terdiri dari anak dan wanita hamil yang menumpang sebuah minibus yang melintas di jalur alternatif Mojokerto menuju Kota Batu. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga untuk mendapat perawatan. Diduga rem mobil yang dikendarai korban tidak berfungsi dengan baik hingga mobil terjun ke jurang. Rem blong atau gimana, Bu? Iya, kayaknya rem blong. Itu mobil apa, Bu, tadi? Sama lapan apa? Lambat Darius kalau nggak salah Pak Juru ya. Tadi waktu belakangnya tadi langsung apa? Bilang ke joret ya, tapi keluar gitu langsung keluar ke situ. Mobilnya dari arah mana, Bu? Dari arah atas. Ya. Akibat peristiwa ini, mobil alami kerusakan berat akibat benturan keras. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Akibat pecah ban sebuah truk box pengangkut es terguling di ruas tol dalam kota Jakarta. Supir truk mengalami luka di bagian kaki akibat terjepit.
Sebuah truk yang mengangkut batu es terguling di tol dalam kota kilometer 02400 Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum terguling, truk mengalami pecah ban hingga membuat sopir truk hilang kendali dan menyenggol kendaraan lainnya. Puluhan es yang dikemas berhamburan di tengah jalan tol dalam kota. Saya pecah ban, kan saya nggak rem. Kalau saya rem itu habis, nanti kemarin saya ikutin terus saja, nggak kuat nahan setir, jadi langsung bakbuk, jadi nggak guling muter. Akibat kecelakaan ini, arus kendaraan di lokasi alami kemacetan hingga 3 km lebih. Kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Jombang, Jawa Timur, sebuah truk gandeng terguling hingga menimpa pagar rumah warga. Diduga kecelakaan ini terjadi disebabkan karena truk melaju terlalu ke kiri. Sebuah truk gandeng yang mengangkut pakan ternak terperosok dan menimpa pagar rumah warga di Desa Palirjo, Somobito, Jombang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Mojosari menuju Ngancar. Diduga karena laju truk terlalu ke kiri membuat ban pada bagian truk gandeng belakang terperosok ke saluran rumah warga. Tembok pagar rumah warga hancur setelah tertimpa truk. Ngambil terlalu minggir tadi, masuk ke dalam selokan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembegalan terhadap supir truk yang terjadi di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan 2 senjata tajam berjenis celurit yang digunakan pelaku saat beraksi. RM dan PJ tak berkutik saat tim Jatanras Polres Jakarta Barat menggerebek tempat persembunyiannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam jenis celurit. Selain di Kembangan, Jakarta Barat, kedua pelaku juga melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain. Kepada polisi, pelaku mengaku jika barang berharga hasil rampasan dijual untuk membeli minuman keras. Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga sebagai otak dari aksi kriminal komplotan begal. Kembangan, Taman Sari, Season City, Tanjung Duren. Bawa apa kamu? Bawa sajamnya apa? Celurit, Pak. Celurit. Selain celurit, pernah nggak bawa senjata lain? Pernah, Pak. Pistol korek. Sebelum main, kamu gimana? Berapa orang? Saya bernambah. Berenam. Sebelum main nongkrong dulu, minum. Nongkrong dulu. Mabuk. Ngapain nongkrong? Mabuk, Pak. Mabuk. Minum apa? Pengejaran ini masih dilakukan pengembangan. Untuk ditangkapnya di mana, Pak? Mereka di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, aksi pembegalan menimpa seorang sopir truk di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku langsung merampas telepon genggam sambil mengancam dengan senjata tajam. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian paha akibat dianiaya pelaku. Rekan korban yang berada di lokasi juga sempat menghalangi aksi pembegalan tersebut dengan menabrakkan truk ke motor para pelaku. Sayang, aksinya gagal karena pelaku berhasil menghindar dan melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara menangkap seorang kurir narkoba. Pelaku ditangkap saat membawa 21 paket sabu seberat 1 kg di Pelabuhan Sebati, Kalimantan Utara. Pengamanan kurir narkoba dilakukan oleh Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yon Armet 18 Komposit Nunukan, Kalimantan Utara. Dari penggeledahan, personil TNI Angkatan Darat menyita narkoba jenis sabu asal Malaysia sebanyak 21 paket seberat hampir 1 kg. Pelaku mengaku mendapatkan upah jika narkoba sampai kepada pemesan yang merupakan warga binaan di Lapas Tarakan. Dari pengembangan itu mendapatkan informasi bahwa sabu-sabu ini akan dikirim ke Tarakan. Jadi kami kembangkan tadi ternyata yang pengendalinya ada di LP Lapas Tarakan. Pengakuan pelaku ditindaklanjuti pihak Lapas Tarakan dengan menggelar penyidikan dan pemeriksaan.
Namun dari hasil penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan nama-nama yang diduga pengendali sabu, seperti laporan DS kepada Satgas Pamtas dan Polres Nunukan. Menanggapi apa yang disampaikan, kami sudah mencoba mencari nama yang disebutkan. Sampai saat ini belum kami temukan. Namun kami akan mencari terus. Kami akan berkoordinasi, bersinergi supaya penangkapan ini ada kaitannya dengan kita. Kami akan support juga. Kami akan bantu. Barang bukti dan sejumlah uang serta handphone kurir narkoba yang ditangkap diserahkan kepada Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Terpeleset saat bermain air, seorang remaja putri tenggelam di sungai di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, setelah 3 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seorang remaja putri berusia 13 tahun tenggelam di Sungai Pulai, Kampung Sumberjo, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim gabungan dibantu warga melakukan upaya pencarian. Setelah 3 jam, korban ditemukan sudah tak bernyawa tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Korban datang ke lokasi bersama 4 temannya. Saat bermain air, korban terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Beberapa temannya berusaha menolong namun tidak berhasil, korban hilang dan tenggelam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban tersangkut kayu di dasar danau kurang lebih 3 meter dari lokasi kejadian korban berenang. Untuk titik penemuannya apa? Untuk titik penemuannya tidak jauh dari pos korban jatuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Baradae mengaku siap menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.